Ada dua hal menarik setelah balapan MotoGP Malaysia 2019. Hal menarik tersebut ada pada dua pembalap Yamaha yang memiliki luapan emosi berbeda setelah selesai balapan. Kok bisa? Pembalap monster energi Yamaha Maverick Viñales finish terdepan di MotoGP Malaysia. Kemenangan itu sekaligus mengobati kekecewaannya saat gagal menyudahi balapan di GP Australia. Viñales menyudahi balapan dengan catatan waktu 40 menit 14,632 detik, unggul 3,059 detik atas Marc Marquez di posisi kedua. Podium juara ini sekaligus mengobati kekecewaan Viñales yang terjatuh dan gagal finish di MotoGP Australia. Pada balapan di sirkuit Phillip Island yang lalu, pembalap berusia 24 tahun itu bersaing ketat dengan Marc Marquez untuk podium juara. Namun pada lap terakhir, Viñales justru terjatuh jelang memasuki tikungan ke-9. Alhasil, dia pun gagal meraih poin. Dan Marc Marquez pun melenggang dengan mudahnya untuk finish terdepan. Bagi Viñales, ini adalah podium juara perdananya di sirkuit Sepang, Malaysia. Terakhir kali dia finish terdepan di Malaysia adalah ketika masih tampil di kelas Moto2 pada tahun 2014. Saya harus mengatakan hari ini adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup saya. Setelah kecelakaan di Australia, saya rasanya seperti sudah memiliki kemenangan di tangan. Saya sudah menyiapkan serangan di kepala, tetapi saya terjatuh. Itu sedikit bencana bagi kami, tetapi kemudian kami datang ke sini dan punya ide yang jelas. Motor berada pada level yang sangat bagus. Sepanjang akhir pekan, dari sesi latihan bebas pertama, kami sangat konsisten pada ban yang sudah dipakai dan baru, serta waktu untuk menyalip. Kemenangan ini membuat Viñales naik ke posisi 3 klasemen sementara pembalap dengan poin 201, unggul 7 poin dari Alex Rins di posisi keempat. Sementara itu berbanding terbalik dengan Viñales, pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo menuai kecewa pada balapan MotoGP Malaysia. Nyaris tampil kencang sepanjang pekan, termasuk merebut pole position, sekaligus memecahkan rekor milik Dani Pedrosa. Pembalap asal Prancis itu harus puas finish di posisi ke-7 pada balapan MotoGP Malaysia. Kekecewaan ini pun ia ungkapkan usai balapan di MotoGP Malaysia. El Diablo memulai balapan dengan sangat amat buruk hingga melorot ke posisi ke-8. Akibat memulai balapan dengan buruk, ia pun harus susah payah bertahan di posisi itu karena mendapat ancaman dari Johan Zarco. El Diablo baru naik posisi usai menyalip Jack Miller pada lap ke-13. Itu pun karena Miller menuai kesulitan akibat bagian motornya rusak dan terlepas usai bersenggolan dengan Alex Rins pada lap ke-7. Sayangnya ini balapan yang sangat sulit. Saya menjalani start dengan sangat buruk dan mendapat banyak masalah pada pengereman. Saya tak bisa mengerem dengan baik. Saat saya berhasil menyalip Jack, saya menemukan sensasi yang saya inginkan. Tapi ini tak cukup untuk MotoGP Malaysia. El Diablo sempat saling salip dengan sang tandem Franco Morbidelli untuk memperebutkan posisi ke-6 pada lap 17. Meski begitu, ia tetap tak cukup kuat dan mengaku mendapat masalah pada komponen medium yang ia pilih untuk ban depannya. Saya memilih ban belakang lunak, tapi masalah terbesar adalah ban depan. Walau semua pembalap kesulitan dengan ban itu, meski begitu, kami harus tetap tenang dan bersiap untuk Valencia, di mana kami harus tampil lebih baik. Balapan ini disayangkan, terutama lap pertama yang sungguh bencana. Kini El Diablo fokus menatap seri penutup di MotoGP Valencia mendatang. Ia pun bertekad menjadikan permasalahan rem dan ban depannya di Sepang untuk memperbaiki hasil di seri mendatang. Balapan ini membuat kami banyak belajar. Kami harus memahami potensi ban lebih baik. Jelas, ini bukan hasil yang saya inginkan, mengingat kami punya ritme balap yang lebih baik. Saya akan tinggalkan balapan ini di belakang dan mencoba tampil lebih baik di Valencia. Saat ini El Diablo berada di peringkat ke-6 pada tabel klasemen pembalap MotoGP dengan 172 poin. Hanya tertinggal 4 poin dari Danilo Petrucci di posisi ke-5 dan hanya unggul 6 poin dari Valentino Rossi di posisi ke-7.